Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan terbina di atas asas ia adalah niat. Kita akan sebutkan ilmu yang berkenaan dengannya. Ketahuilah bahwa usul yang paten dan kaidah yang harus diperhatikan dan diamalkan di atas asas dengan hukum adalah niat. Dan berniat dengan ikhlas dan masuk ke dalam ketaatan yang bersih dari kerikil yang merusaknya. Pokok di dalam hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal-amal itu dengan niat, dan hanya saja untuk setiap lelaki apa yang dia niatkan. Maka amal-amal hati itu adalah niat daripadanya timbul amal-amal yang lahir atau tampak. Maka usul itu adalah amal-amal hati, sedang cabang-cabang itu adalah amal-amal anggota. Maka apabila kukuh pokok-pokok, kukuh pula cabangnya. Dan apabila diabaikan kaidah atau niat itu, goncanglah amal-amal yang lahir. Ini merata untuk amal agama dan dunia. Bila engkau ingin sukses dan tepat dalam perkara, maka kukuhkanlah tujuanmu, yang kecil maupun yang besar, dengan dikoreksi sebaik-baiknya, lalu memberikan kemauan yang sesuai dengannya, lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali kepadanya dalam menyempurnakan dan menyukseskan. Maka dengan itu akan suci amal-amal dan jadi benar segala permintaan. Maka hadirkan kepahamanmu wahai pendengar, karena untuk setiap perkataan pada problem ini mempunyai satu sudut yang samar, yang seharusnya kita mengingatkan saudara kita ahli suluk agar mereka mendapat bimbingan. Semoga Allah memberi taufik dan pertolongan. Ketahuilah bahwa bagi niat ada beberapa perbuatan yang aneh. Segala sesuatu berkreatif karenanya. Bila baik maka baiklah, dan bila buruk maka buruklah ia. Niat yang baik itu adalah sumber segala kebaikan. Oleh karena amal-amal himmah itu dalam segala sesuatu berbuat satu amalan dengan kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai menurut kekuatan dan kelemahan himmah itu akan timbul apa yang dituntut. Oleh karena sepatutnya
bagi seorang agar mempunyai himmah atau kemauan dalam segala perkara, maka janganlah ia mengarah di dalam menuntut sesuatu dengan lalai, dan tidak pula mengabaikan sesuatu dengan lalai. Akan tetapi hendaklah ia mempergunakan pandangan dan mengukuhkan himmah dan bersungguh-sungguh dalam perkara. Telah diriwayatkan dalam makna ini perkataan yang indah dari hikmah yang mulia. Kemauan itu adalah mempergunakan kesempatan dan melaksanakan apa yang diniatkan melaksanakannya, dan meninggalkan perlahan-lahan di dalam apa yang dikhawatirkan tertinggal, dan memikirkan di dalam apa yang tidak diketahui terjadi atau tidak. Materi ketidakmampuan dan sebab dikalahkan sebagai saksi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Biquwatin azimah, dengan kemauan yang keras. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Oleh karena perbuatan-perbuatan hati itu melampaui kepada sesuatu yang tidak habis-habis dan tidak dilingkupi oleh maksud-maksud. Terkadang ia berniat berbuat baik tetapi sulit melaksanakannya, dan berniat buruk maka gampang di hadapannya. Dan yang aneh adalah rahasia-rahasia niat, bahwa keberkatannya sampai kepada sesuatu yang tidak dalam hati, sebagaimana telah terjadi bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah, berkata yang pengembala kambing, siapa hamba yang soleh yang telah memerintah atas manusia? Mereka berkata bahwa dia bila memerintah atas manusia sebagai khalifah yang adil, serigala-serigala tertahan dari kambing-kambing kita. Maka tinjaulah kepada niat yang barokah ini, bagaimana dapat berpengaruh kepada binatang buas di padang pasir. Demikian pula pengaruh niat pada sisi keburukan. Maka apabila seseorang memendam keburukan dan niatnya buruk, timbul dari itu keburukan yang merata. Kadang tidak terjadi dari maksud seseorang. Ini adalah perkara yang samar, yang harus diperhatikan dan dipikirkan. Karena bahwa maksud dari mengembalikan asal ini kepada pokoknya
ialah agar seseorang membarometeri hati dari kejahatan. Jika ia memasuki sedikit ke dalam taat, baik itu salat maupun bertasbih, atau membaca Al-Quran, atau bersedekah, atau menyambang orang sakit, atau menghadiri orang mati, hingga pemakamannya, atau ibadah apa saja, maka janganlah ia berpura-pura dalam hal itu lupa atau lalai. Telah berkata sebagian orang yang bijak, barang siapa berzikir kepada Allah dengan lupa, Allah berpaling daripadanya. Ini untuk umum. Adapun orang-orang khusus, maka mereka melazimi niat dalam segala sesuatu, hingga kepada yang mubah. Maka karena mereka menghadirkan niat, berubah menjadi amal-amal yang diharap pahalanya. Contoh seperti memakai baju, maka apabila niatnya baik padanya, maka karena mengikuti perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian pada setiap masjid. Demikian pula dengan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh bahwa Allah itu indah, mencintai keindahan. Kemudian dia menambahi kepada itu, demi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas yang telah menganugerahkan kepadanya rezeki, maka mubah itu berubah menjadi ibadah. Jika engkau berkehendak untuk mendapat pahala hanya sekedar karena niat, maka jadikanlah kecenderunganmu kepada kebaikan suatu azam atau kemauan yang sungguh-sungguh bila kau mampu atasnya. Adapun orang yang cenderung kepada kebaikan tanpa memperhatikannya dan tidak mempergunakan hati untuk sampai kepadanya, maka ini adalah angan-angan bohong. Tidak ada pangkalnya dan tidak ada ganjaran atau pahalanya. Sikap inilah yang datang larangan daripadanya. Wa iyyakum wal amani fa innaha awdiyatun nauka. Jauhilah olehmu angan-angan, karena dia adalah telaga kosong atau fatamorgana. Ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu.